tinggal bisa bawanya aja. Berarti ya nggak belajar agama kalau begitu. Kan ada hukumnya kita memakan harta orang lain seperti apa gitu. Pengennya siapa sih Kang dengan ini kan jadi nggak pernah berhenti nih Kang? Ya jangan mengganggu lah, udah jangan mengganggu. Ini kan 6 tahun tuh saya udah diem. Akhirnya kan sekarang jadi tahu prosesnya dapat almarhum tuh seperti apa. Loh, kan saya udah statement di media-media. Prosesnya harus ingat proses dulu tuh gimana. Kecuali gini, sudah bercerai dengan saya, lalu 1 tahun atau berapa tahun baru menikah. Ya dong. Nah itu baru. Mereka kan pasti akan menjalankan rumah tangga dan mengumpulkan harta-harta mereka berdua dong. Iya dong. Nah ini kan posisi dia bareng posisi masih menikah dengan saya. Udah. Dan aku balik lagi soal prosedur safety box sendiri seperti apa sih kan? Karena kan aku nggak begitu paham sih soal itu. Mungkin ya saya juga sama lah nggak paham kalau posisi safety box mah harus tanyanya sama bank. Itu. Memang benar Kang, memang asetnya sampai puluhan miliar Kang? Ya nggak tahu lah, intinya miliaran lah gitu. Tapi kan jadinya kan bertanya-tanya ya, ibaratnya kan kemanain tuh duitnya gitu mungkin karena kan ini kan ya nggak tahu ya salah nih, kadang-kadang semua wartawan tuh salah kalau nanyanya ke gua kemanain duitnya, kan yang bawa dia ya kan gitu. Makanya tanya asisten-asistennya, makanya semua wartawan itu tanya dianya, asisten almarhumah, supirnya almarhumah yang selama hidup, bagaimana keadaannya. Masa harus dari mulut saya kan gitu. Saya ngomong juga itu kan hasil dari mereka yang berbicara kepada saya. Bagaimana dia itu. Ini banyak banget orang-orang dekat dianya juga yang mau ngomong speak up gitu loh. Jadi banyak yang lapor ke Kang Sule sendiri ya kan? Oh iya. Iyalah prosesnya. Kan saya tutup rapat, menutup aibnya almarhumah pada waktu itu selama 6 tahun. Gitu loh. Dan Kang Sule inginnya apa sih? Ibaratnya kan pengen udahlah kekeluargaan aja apa gimana sih Kang? Karena kan ini kan saya nggak ada urusan mas. Kan saya bercerai, saya kasih rumah sama Ruko, selebihnya dia punya uang dan dia dititipin uang sama Iki, ya kan? Jadi udah nggak ada urusan sama saya. Kan udah hak anak-anak. Ya. Yang urusan itu adalah uang Iki. Nah itu nanti terserah Iki. Apa Iki pasti akan mau mengambil haknya dong, uang 5 miliar itu. Nah kalau uang itu nggak ada, ya tergantung dari Iki. Apakah itu masuknya penggelapan uang? Bisa dilaporin. Jadi tergantung semuanya tuh tergantung di Iki. Iya, Iki. Tapi udah ada omongan nggak sih Iki dengan Ada, cuma Iki saat ini sibuk, masih sibuk. Ya tunggu aja nanti. Jadi Kan ini juga ada mediasi dulu mas. Mediasi dulu, nanti bagaimana ngobrol sama hakim tuh kan tidak tahu perjalanan historinya seperti apa. Uang yang ada di almarhumah itu uang siapa? Kan itu bukan gono gini. Kalau secara hukum perpisahan pada waktu itu tidak dapat gono gini. Berarti itu nanti ada rencana. Dan udah ada surat wasiat yang dikasih oleh almarhumah bahwa itu sudah disampaikan untuk putri. Putri yang mengelola semua. Urusan nanti Bintang dapat atau tidaknya itu kebijakan dari kakak-kakaknya dan juga hukum. Berarti semuanya sebenarnya kalaupun juga Putri dan Iki tuh kalau mengurusi anaknya dari Kang Teddy sendiri sebenarnya nggak masalah juga kan? Loh, ya nggak masalah, itu kan kakaknya walaupun tiri. Kita berbicara tentang manusia, bukan berbicara tentang sakitnya hati. Ya, kalau berbicara masalah sakit ya sakit lah. Ya dong, cuman kan sesuatu hal yang terjadi mau gimana lagi. Gitu. Saya mengajarkan anak saya untuk tetap mengasihi siapapun. Sekalipun itu anak tiri yang bapaknya pernah menyakiti ayahnya, ya harus mengurus secara manusia lah. Kan gitu. Berarti semuanya nanti tergantung dari media. Tapi tidak ada hak kakak-kakaknya untuk berkewajiban mengurus. Yang mempunyai tanggung jawab itu adalah bapaknya lah. Gimana? Harusnya bapaknya yang menghidupi. Tidak ada gitu. Jangan dibilang putri, netizen pernah bilang putri tidak sayang. Bah, itu tolol semua kalau menurut saya.